Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita membahas tentang fan action yang ada di dalam sebuah game. Fan action ini yang betul-betul harus sudah diperhatikan oleh pengembang game. Berdasarkan buku Basic of Game Design, ada 12 fan action di dalam pengembangan game, antara lain yang pertama yaitu exploring unknown areas. Di bagian pertama ini yang dimaksud dengan exploring unknown areas adalah daerah-daerah yang belum terbuka saat kita memainkan game. Kalau dari penjelasannya itu, di sini dengan exploring unknown areas itu akan membuat seorang itu selalu ingin memainkan sebuah game. Biasanya untuk membuka area-area tertentu akan digunakan teknik-teknik khusus yang oleh pengembang membuat orang itu ingin menuju ke sana. Contohnya saja saat kita memainkan game Mobile Legends. Masing-masing game exploring unknown areanya sangat berbeda. Kalau di dalam sebuah game tertentu ada yang dari level 1 ke level kedua, di level ketiga sampai level yang ke N. Dan itu kita tidak akan bisa menjangkau itu kalau kita belum menyelesaikan misi dari level yang pertama di beberapa game. Di beberapa game juga seperti Mobile Legends atau MOBA, modelnya adalah kita akan bisa mendapatkan aktor, hero yang akan dipublish oleh produsennya. Misalnya kita akan mendapatkan hero Garut Kaca kalau kita sudah mempunyai diamond atau uang sejumlah 32.000. Nah, untuk mencapai itu kita itu kalau mau main gamenya itu kita harus main dan harus menang supaya terkumpul uangnya. Kalau mau cepat ya beli diamond gitu. Itu teknik atau trik yang memang dilaksanakan oleh pengembang game. Biasanya hal itu akan berhubungan dengan gamification. Yang kedua adalah resolving combat situation. Resolving combat situation adalah situasi perang. Seperti tadi ya. Kalau kita perang di beberapa game, perang dapat uang untuk beli item. Perang kalau menang dapat item, ya. Lalu kalau tidak gitu harus membunuh raja supaya mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang kedua yang paling sering dinanti oleh pemain dan oleh si pengembang itu udah disiapin semuanya tuh. Kalau mau modelnya perang ya perang itu beda-beda antar game satu dengan game yang lain. Jangan dianggap bahwa perang itu mesti tembak-tembakan, mesti pukul-pukulan. Perang yang dimaksud bisa menjadi satu trigger supaya orang itu mau atau ingin mendapatkan hal tertentu. Kalau di Candy Crush misalnya, kita harus mendapatkan menyelesaikan misi yang ada, lalu dengan waktu ya, kalau di Candy Crush itu adalah jumlah move yang dibatasin, terus kita bisa mendapatkan angka yang paling gede. Nah, kalau bisa dapat itu dikombin dengan hal yang lain bisa membeli sesuatu, bisa dapat bonus apa, bisa dapat bonus apa, yang itu yang paling dipikirkan. Yang berikutnya adalah finding treasure. Finding treasure ini
menemukan tempat-tempat dengan menyimpan harta karun. Kalau teman-teman ada di township itu kalau mau finding treasure-nya dia kalau kita mau beli apa ini, setiap kali kita kalau di township itu setiap kali kita bisa mendapatkan kereta datang, kita akan dapat bom yang digunakan untuk mendapatkan harta-harta yang lain, atau finding treasure-nya lewat perdagangan kapal ke pulau yang lain, tapi butuh berjam-jam gitu. Nah, tantangan dalam mendapat harta karun ini juga akan sangat membuat pemain itu ingin cepat-cepat, atau secara manusiawi dia mesti tertarik untuk melakukan itu. Ini yang perlu diperhatikan oleh pengembang game. Yang keempat yaitu building things atau membangun sesuatu. Building things atau membangun sesuatu menjadi faktor yang mengasihkan saat kita pemain game itu memainkan sebuah permainan. Kalau di game Age of Empire yang lama itu, Age of Empire yang lama, kita harus membangun barak dulu. Barak nanti membangun lagi sigenya, lalu membangun tempat makannya, rumah dan sebagainya, terus di-upgrade. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya akan membuat pemain itu berpikir dengan keras gimana caranya itu cepat terjadi. Kalau di Age of Empire itu kita ini harus membangun di awal-awal, kita bangun banyak rumah untuk menampung pegawai yang banyak, ngambil pohon, ngambil emas, ngambil batu, dimana itu semua nanti digunakan untuk membangun barak, sigenya, terus apa yang untuk meneliti itu perpustakaannya dan bahkan towernya sendiri. Ya, yang keempat itu adalah building things. Yang kelima adalah destroy things. Jadi kalau tadi adalah membangun sesuatu, maka yang kelima ini adalah menghancurkan sesuatu, kebalikannya. Nah, destroy things juga banyak dilakukan oleh pengembang game untuk pemain itu supaya mau menghancurkan sesuatu, karena di situ ada bonus yang diambil. Misalnya nih, di dalam gamenya Mario Bros yang lama itu building destroy things-nya itu menghancurkan batu-batu tertentu, dan beberapa tempat yang ada tanda tanya nanti ada yang mau diambil atau disundul ya. Ada lagi yang bonus uang. Nah, destroy thing yang memang harus diambil atau yang secret tertentu itu bisa diambil dengan bonus-bonus yang ada. Bonus-bonus itu akan membuat orang untuk bermain, entah itu bisa mengambil kekuatan, entah itu bisa mengambil bonus uang, bonus nyawa, itu semua dibikin oleh seorang pengembang game. Yang keenam adalah interacting with characters in the game world. Jadi ada beberapa game yang memang membuat kita pemain bisa berinteraksi dengan NPC-nya ya, non player karakternya. NPC-nya supaya mendapatkan pertanyaan, informasi tentu bagaimana kita harus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dengan adanya interacting with character, pemain harus bahkan mungkin beberapa tidak bisa men-skip atau melewati NPC-nya ini supaya mendengarkan dia mau ngomong apa, mintanya apa. Nah, kebanyakan game-game yang ada di dunia
itu seperti itu, dan itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Yang belum kita punya adalah dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Itu yang harus dipilih dipikirkan oleh beberapa teman-teman pengembang gamersnya. Yang berikutnya adalah living through story. Nah, living through story ini merupakan bagian di mana seorang aktor dalam game tersebut menceritakan kegiatannya setiap hari. Nah, living through story ini maksudnya begini. Saat membuat game, kita harus terdapat story-story yang menceritakan bagaimana kita bisa masuk ke dunia tersebut, bisa berinteraksi dengan NPC-nya, berinteraksi dengan gamenya, supaya ada greget dalam sebuah game yang dibuat. Banyak pengembang produsen game itu juga memikirkan itu tuh. Memang tidak semua harus ada dalam sebuah game. Dalam satu game tidak mungkin 12 level ini atau 12 action ini ada di dalam sebuah game. Tetapi paling tidak itu yang harus dipikirkan oleh pengembang nih. Yang berikutnya adalah solving puzzle. Nah, solving puzzle ini puzzle itu seperti ketahui kan biasanya cuma kotak 6, 2x2, 3x3 atau 4x4. Solving problem bentuknya bisa berbagai macam. Teman-teman bisa mengembangkan terserah dengan kemampuan teman-teman. Jika teman-teman berkenan untuk membuat game yang benar-benar kompleks, jadi saya pernah bilang bahwasanya game itu tidak perlu terlalu rumit atau rumit sekali. Sederhana tapi kompleks. Sederhana tapi kompleks ini maksudnya gamenya sederhana, permainan pakai simple, tapi kompleksitas di dalamnya itu yang paling bagus untuk dibuat gitu ya. Kalau misalnya nih di beberapa game ada juga yang misalnya kita nih punya mahasiswa namanya Mas Lutfi, saya lupa namanya Lutfi siapa, tahun 2015 ini. Beliau saya kasih ide untuk mengenalkan sebuah mengenalkan senjata daerah masing-masing. Jadi misalnya kalau di Pulau Sumatera ada berapa senjata daerah. Nah, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, di Papua misalnya. Nah, ingat dalam mencari sebuah senjata itu termasuk ada requirement, kita harus membaca literasi, mengumpulkan bahan-bahan dan sebagainya, lalu dapatkan. Kalau sudah, nah di dalam gamenya Mas Lutfi ini si anak memainkan game itu harus menyelesaikan misi tertentu supaya puzzle gambar senjata daerah itu terbuka. Jadi kalau Mas Lutfi pakai 2x2, kalau udah diambil bagian tanda tanya itu selesai, maka satu kebuka, ambil lagi, satu kebuka lagi sampai keempat. Begitu keempat sampai finish akan muncul di situ ada senjata daerah, misalnya badik. Ada penjelasan badik itu berasal dari mana, misalnya Jakarta atau daerah Sulawesi atau apa ya, itu yang perlu digarap oleh teman-teman semuanya. Yang ke-9 nanti adalah ini belum, ini masih masuk ke mobile game genrenya. Ini genre untuk game, nanti saya jelasin. Ini yang apa ini, untuk yang solving puzzle-nya itu gamenya per bulan, yang jenis game yang bisa masuk arcade, adventure, puzzle itu lumayan, nomor 3 tuh per bulannya. Oke. Next, yang berikutnya adalah manipulating resource, memanipulasi sumber daya. Nah, manipulating resource atau sumber daya biasanya oleh distributor game itu digunakan untuk, selain untuk membuat game itu semakin
beragam interaksinya, dan juga biasanya mereka membuat itu untuk menjual produknya mereka. Misalnya mereka harus beli gem, harus beli diamond, harus beli alat tertentu supaya bisa memainkan game yang ada atau memenangkan satu level tertentu. Nah, di situ kalau mau cepat, misalnya kalau di township itu, kalau kita mau misalnya nih kereta apinya udah kita kirim nih, kita mau kirim barang. Mau kirim barang itu harus, kalau udah terkirim, kalau mau balik ke tempat kita lagi dengan membawa hasil yang di kereta api itu membutuhkan 2 sampai 3 jam. Nah, kalau mau cepat pakai dong diamondnya gitu. Pakai dong uangnya. Kalau mau uangnya habis ya beli dong gitu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh si produsen game. Oleh karena itu, manipulating resource ini juga penting untuk teman-teman dalam mengembangkan game. Yang ke-10 ada lagi yang sering dipikirkan oleh produsen game adalah piloting aircraft. Jadi memang tidak semua game ada piloting aircraft ya, tetapi di beberapa permainan pesawat terbang dengan berinteraksi dengan peralatan tertentu itu akan bisa membantu proses menuju ke tempat tujuan atau destination yang diinginkan oleh pengembang game. Piloting aircraft juga sangat mempengaruhi seseorang untuk memainkan sebuah game yang ada. Yang berikutnya adalah driving fast, moving fast. Beberapa hal yang sering dipikirkan atau mungkin menjadi pemikiran kita, game itu nggak melulu tembak-tembakan, panah-panahan, pukul-pukulan, atau puzzle-puzzlean, tapi bisa juga seperti mobil balap, seperti Need for Speed, balapan cepet-cepetan, gimana bisa masuk, atau cepet-cepetan bergerak dengan mengambil item-item tertentu. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang perlu dipikirkan atau membuat fun faktor dari sebuah game itu harus dipikirkan oleh teman-teman semuanya. Adrenalin bisa muncul gara-gara kita bisa nyetir mobil yang cepat atau mobilnya baru, engine-nya bagus, terus dibelikan dari 2000 horsepower menjadi 5000 horsepower misalnya. Ya itu yang memang dibutuhkan oleh seorang pengembang game. Fun factor yang muncul. Fun factor terakhir adalah playing a sport. Banyak sekali pengembang game yang masih berfokus pada sport, atau sekarang EA game ya sekarang menjadi game-game digital ini sekarang menjadi rujukan para pengembang untuk membuat sebuah game-game sport digital, mulai dari basket, tenis meja, bulu tangkis, lalu sepak bola, sepak takraw, karate. Dulu perkembangan game sangat melulu ya cuman itu aja, Super Contra, Super Mario, Double Dragon. Sekarang udah sampai malah ke akses 3D game yang kita pikir tidak mungkin ada, mereka menciptakan game tersebut. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman semua sebenarnya. Oke, ada 12 fun factor yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga nanti bisa membuat teman-teman bisa bisa mempunyai ide atau mendapatkan ide dari 12 hal tersebut yang bisa dimasukkan dalam game yang akan teman-teman buat. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.